Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mister Anu di sini ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi IPS tema 7 ya. Kelas 5 tema 7 materi khusus IPS. Terkait dengan apa itu namanya? Kita belajar tentang peristiwa kedatangan bangsa barat. Gitu ya. Peristiwa kedatangan bangsa barat. Baik, kita mulai untuk materi kita. Ya, perhatikan semuanya bahwa peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, seperti pada gambar yang tertera di sini ya, pada gambar ini kalian bisa menyaksikan. Ya, di sini adalah orang bangsa Barat yang hadir ke Indonesia. Kita sambut dengan sangat baik sekali ya sepanjang ini. Kedatangan bangsa Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia, ya kan? Kepribadian bangsa Indonesia sangat baik. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah, gitu ya. Jadi pertama kalinya mereka itu datang dengan sangat baik banget, ya, dan kita sambut dengan sangat baik, tentu ya. Kemudian ternyata di belakangnya mereka maunya maksud yang lain, ya. Ternyata ingin menguasai Indonesia atau menguasai Nusantara. Nah, ketika bangsa-bangsa Eropa, bangsa mana saja sih Eropa itu? Ya, bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan. Jadi tidak hanya menjelajah, tapi penjajahan sampai di Indonesia. Bayangin nih, mereka sebanyak itu ya. Satu, bangsa Portugis. Bangsa Portugis itu menjajah Indonesia juga. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka ya, di Malaka tahun 1511. Kemudian bangsa Spanyol mendarat di Tidore ya. Dia mendarat di Tidore di Maluku ya. Tidore itu di Maluku tahun 1521 ya, 10 tahun setelah yang Portugis. Kemudian bangsa Inggris dan Belanda. Nah, ini dia Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten. Nih, Banten di Jakarta ya. Pada tahun 1596. Ya, ini awal mula dari perjuangan dan penjajahan yang ada di Indonesia. Kenapa sih kok mereka semua berduyun-duyun ke Indonesia? Kenapa sih pada dasar Indonesia? Kenapa sih? Nah, faktor yang mendorong penjelajahan samudra. Nah, mereka itu menjelajah samudra. Itu kenapa? Kok sampai dia menjelajah? Karena mereka punya keinginan. Keinginan untuk apa sih? Dia ingin mencari mencari kekayaan atau gold. Ya, gold. Itu adalah kekayaan. Dia ingin punya harta yang banyak. Seperti itu. Yang kedua, dia gospel. Gospel itu ingin menyebarkan agama mereka. Jadi mereka itu ingin dia membawa agama, kemudian akan disebarkan di daerah penjelajahan, ya, daerah yang dijajah oleh mereka. Itu disebarkan agama. Terus ada lagi glory. Glory apa? Mereka mencari kejayaan. Dengan adanya gold itu, punya uang yang banyak, mereka akan hidup dengan penuh kejayaan. Ya, seperti itu. Dan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu pengetahuan. Ya, inilah faktor-faktor kenapa mereka menjelajah samudra ya sampai ke Indonesia seperti itu, ya. Nah, langsung ke peristiwanya, ya. Peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Ya, ini akan bisa tunjukkan foto-foto ya. Setelah berhasil menguasai Indonesia, nah Indonesia dulu ditaklukkan ya. Pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles. Nah, gambarnya ini orangnya ya. Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles, panggilannya Raffles ya, memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Sudah lama banget ya. Nah, kebijakan Raffles di dalam bidang ilmu pengetahuan, dia jadi letnan gubernur, pemimpin Indonesia, gitu kan. Dia mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan penelitian ilmiah di Indonesia. Bayangin tahun 1800-an sudah tahu penelitian ilmiah. Indonesia belum ada apa-apanya, ya kan? Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai, ya kan? Bunga bangkai ini terdapat di Bengkulu di Sumatera ya, di Bengkulu, dinamakan Rafflesia arnoldi. Ya, dia menemukan bunga bangkai, kemudian dia mengabadikan nama dia sebagai nama bunga Rafflesia arnoldi. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor.
Ya, dia merintis pembangunan kebun raya Bogor. Tadi selanjutnya kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu adalah ekonomi tentang keuangan. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah land rente. Nah, land rente itu adalah dia sistem tanahnya disewakan seperti itu. Kemudian semua tanah dianggap milik sendiri, padahal itu sewa. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem pajak. Nah, dulu itu pungutannya banyak. Ya, pungutan atau pajak itu banyak ya. Kenapa pajaknya gagal? Karena sulit menentukan besar kecilnya pajak. Kesusahan ya. Kecilnya berapa, saya berapa. Kemudian sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Mereka belum bisa mengukur ke tingkat kesuburan petani satu dengan petani yang lainnya, ya, atau daerah satu dan daerah lainnya. Kemudian keterbatasan pegawai. Tidak mungkin Raffles itu pegawainya di Indonesia, ya kan? Dia kekurangan orang seperti itu. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Jadi dulu itu belum ada uang, tapi sistemnya barter, ya. Sistemnya barter. Barter itu adalah sistem tukar menukar barang, begitu ya. Kemudian pada peristiwa yang lain adalah peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Sekarang pindah ke Belanda. Tadi Inggris, sekarang Belanda. Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten, Jakarta ya. Nah, yang terkenal adalah VOC. VOC itu adalah Verenigde Ostindische Company ya. Merupakan kongsi dagang Belanda yang berdiri pada 20 Maret 1602. Terus tujuannya VOC di Indonesia itu apa sih? Dia ingin menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Bayangin, pelabuhannya ingin dikuasai oleh Belanda. Jadi dia memang niatnya udah buruk ya, menguasai Indonesia. Menguasai kerajaan di Indonesia. Jadi kerajaan zaman dulu, Sriwijaya, Majapahit, Singosari, sebagainya ingin dikuasai oleh Belanda. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Monopoli perdagangan itu apa bisa? Monopoli itu adalah dia ingin menguasai perdagangan. Pokoknya semua itu dijual oleh Belanda, terus harganya yang menentukan juga Belanda itu sendiri. Seperti itu. Rempah-rempah itu apa? Rempah-rempah itu ada jahe, ada kunyit, ada laos, ada temulawak dan sebagainya. Itu ya, yang apotek hidup itu adalah rempah-rempah. Itu sangat mahal jika dijual di Eropa sana untuk bahan menghangatkan badan ya, karena di Eropa itu sangat dingin. Next adalah faktor internal. Internal itu dari dalam, faktor dalam ya, faktor dalam yang menyebabkan kemerosotan VOC. VOC gagal. Faktor dalam yang menyebabkan dia merosot atau gagal adalah banyaknya pegawai VOC melakukan korupsi. Nah, VOC-nya pegawainya korupsi. Korupsi apa itu, Mister? Korupsi itu adalah mencuri uang negara. Ya, jadi dia mencuri uangnya VOC. Jadi karyawannya itu mengambil uangnya VOC. Ya, pada pegawainya sendiri. Gitu ya. Sulit melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Ya, karena luas Indonesia sangat luas, mereka tidak bisa menguasainya. Mengawasi nggak bisa. Akhirnya dia kewalan sendiri. Banyak dikorupsi. Ya, banyak yang dibohongi oleh pegawainya sendiri. Sekarang faktor eksternal. Eksternal adalah faktor dari luar. Ya, yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah meletusnya revolusi Prancis. Waktu itu ada revolusi di negara Prancis, ya, yang berimbas pada VOC yang ada di Indonesia. Penentangan oleh rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia mulai bangkit ini melawan VOC. Maka masuk barangnya dibeli murah kan? Ya kan, nggak mau tuh. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels, ini ya, Herman W. Daendels ini, namanya ya sebenarnya yang ganteng ini ya, menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weiss. Ya, Weiss yang ini. Ya, dari sini diserahkan ke Daendels. Weiss menyerahkan kekuasaan ke Daendels. Oke, serahkan ke Daendels. Nah, langkah yang ditempuh Daendels selanjutnya adalah sebagai gubernur jenderal. Jadi dulu itu pemimpinnya bukan presiden ya, tapi gubernur jenderal. Dia meningkatkan jumlah tentara. Tentaranya ditambah sebanyak mungkin, ya, dibanyakin. Kemudian dia membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Dia membangun pabrik senjata. Lantas dia membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Ujung Kulon itu Jawa Barat. Anyer juga di Jawa Barat ya. Ujung Kulon sama Ujung Kulon itu barat, paling barat ya. Jadi Anyer di Jawa Barat, Ujung Kulon di Jawa Barat. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Dari Jawa Barat, Anyer itu dari daerah Jawa Barat
daerah Jakarta sana, dekat Jakarta. Panarukan, Panarukan itu daerah Jawa Timur, sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dia bangun jalan 1.100 km, jalan aspal ya, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Istilah sistem tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda disebut kulturstelsel. Ayo, Belanda dia mencanangkan namanya sistem tanam paksa. Kudu dipaksa. Jadi rakyat Indonesia itu sebagai pegawainya dipaksa untuk menanam. Gambar semacam ini ya, tanam paksa. Nah, ini orang Indonesianya ini dipaksa menanam oleh anggota wong Belanda. Lihat tangannya membawa apa ini? Nih, tangannya bawa apa? Bawa tongkat atau apa ini ya? Seperti itu. Terus sistem tanam paksa zamannya Belanda namanya adalah kulturstelsel. Kulturstelsel. Gitu. Sistem tanam paksa pada zaman Belanda adalah kulturstelsel. Sedangkan sistem kerja paksa itu kerjanya dipaksa. Disebut rodi. Rodi ya. Jadi kalau zamannya Belanda itu rodi. Kalau Jepang itu romusa. Ya, kalau Belanda itu rodi. Rodi ya, rodi. Sistem kerja paksa. Nah, ini adalah gambar sistem kerja paksa ya. Jadi bangsa Indonesia itu dipaksa, tua muda itu nggak penting, dipaksa bikin rel kereta api, dibikin jalan dari Anyer sampai Panarukan, dari Jabar sampai Jawa Timur, semacam itu. Ya dipaksa, kerja paksa, namanya rodi. Jadi yang ini namanya adalah rodi, dalam zaman Belanda ini namanya rodi atau kerja paksa. Kalau yang tanam paksa namanya kulturstelsel, kulturstelsel, gitu. Kulturstelsel semacam itu, zamannya Belanda. Baik, sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Nah, pada masa kepemimpinan Johannes van den Bos, gitu, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Oke, sistem tanam paksa tadi ya, tanam paksa atau kulturstelsel tadi ya. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah lain di luar Jawa. Nah, ini adalah fotonya Mas Johannes van den Bos. Gitu. Dia ada fotonya Johan van den Bos. Ini fotonya Bos Johan van den Bos seperti ini ya. Dia memperkenalkan sistem tanam paksa. Awalnya dari dia tentang tanam paksa ya. Kemudian untuk yang ini sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847 di Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Saat itu perhatikan ya, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Bayangin, sudah menanam kopi bebas enak-enak, terus dipaksa menanam kopi tapi harus diserahkan ke pemerintah kolonial Belanda. Gitu kan? Harus serahkan nih, seperti itu ya. Selanjutnya adalah sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain. Oh, tempat lain juga dilaksanakan di Minahasa, di Lampung, di Palembang, mantap di semua daerah di Indonesia dilaksanakan tanam paksa ya, karena waktu itu pendidikan orang Indonesia masih sangat kurang ya, bahkan jarang sedikit yang mengenyam pendidikan. Baik, sedikit dari Mister untuk materi kita. Sebenarnya masih banyak, tapi cukup sekian aja nanti pembelajaran kita kali ini. Dan mohon maaf jika Mister ada salahnya. Semoga ilmunya berkah. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.